Baik, izin memperkenalkan. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin mempresentasikan paparan jurnal saya. Saya membuat jurnal yang berjudul aplikasi desktop sistem pakar untuk troubleshooting jaringan internet menggunakan metode forward chaining yang beranggotakan yang telah dipaparkan di PPT. Pada slide pertama yaitu outline, ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu sesi tanya jawab dan penutup. Jadi kebutuhan pada internet ini menjadi kebutuhan primer untuk pendidikan, pekerjaan dan komunikasi. Dan implementasi SPBE di sini berperan sebagai penuntut infrastruktur jaringan yang stabil dan handal. Dan gap penelitian di sini adalah gangguan jaringan di 91% organisasi mengalami gangguan, setidaknya 1 per kuartal. Dan masalah utama yaitu pengguna awam dan sulit mengidentifikasi penyebab masalah jaringan. Lalu saya memutuskan untuk menggunakan metode berikut ini, yaitu dengan menginput gejala. User memilih gejala dari 28 gejala, di antaranya ada 1 sampai 5 pilihan. Lalu divalidasi input, apakah minimal 1 gejala dipilih. Apabila tidak, maka sistem akan menampilkan peringatan untuk minimal penampilan 1 gejala. Dan apabila sudah, maka terinialisasi, sistem akan bekerja working memory gejala yang terpilih, gejala apa saja. Lalu di role base itu ada 45 aturan if then, di mana setiap match rules ada counter i-nya 0. Lalu sistem menjalankan load role base yang berisikan 45 aturan if then dengan confidence level. Selanjutnya counter menilai lebih kecil atau harus di antara 45 aturan yang dipakai, apakah ada rules atau tidak. Jika ya, sistem akan mengambil rule ke pertama, ke 1, yaitu if condition. Jika condition dibandingkan dengan damage yang ada atau inisialisasi yang ada. Lalu si sistem menyocokkan kondisi rule dengan working memory yang saya paparkan atau di data. Kondisi yang ada di working memory apakah sudah sesuai atau belum. Apabila di sini kondisinya cocok, lalu berlanjut ke perhitungan persentase di match total dikali 100. Lalu di sini dihitung final confidence dan menyimpan tim match rule, damage ID, damage name, solution prevention, match condition dan final condition. Apabila tidak, dia juga kembali ke counter. Lalu kembali lagi ke total rows-nya, apakah ada rows. Jika tidak, lalu langsung dideteksi lagi di apakah ada rows lagi. Jika ya, langsung ke confidence tertinggi untuk step kerusakan. Lalu di sistem dinilai berdasarkan final confidence descending, diambil top 3 hasil dengan inisialisasi tertinggi. Di situ diambil jenis kerusakan, confidence level, progress bar visual, solusi perbaikan serta tips pencegahan dengan nilai-nilai bar atau kurva. Lalu sistem melanjutkan dengan enable tombol export, lalu selesai. Dan jika tidak,
si sistem akan menampilkan kerusakan yang ada atau gejala yang ada. Jika tidak ada, lalu sistem akan menampilkan hasil akhir tidak ada kerusakan yang cocok. Dan hasil di sini menunjukkan dua gambar, yaitu antarmuka sistem yang dimana gejala yang diatur di sistem GUI di sini adalah 28 gejala dan 12 jenis kerusakan dan 45 aturan inferensi. Informasi ini cukup penting untuk memberikan pemahaman kepada pengguna tentang seberapa komprehensif sistem dapat digunakan untuk melakukan diagnosa. Dan proses ini mengikuti alur sistematis dimulai dari fase input dan validasi, di mana pengguna memilih gejala 28 checkbox yang tersedia dalam sistem. Lalu divalidasi apakah sistem sudah memilih seperti yang di flowchart yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Lalu di gambar sebelahnya adalah hasil diagnosa dari sistem bakar yang saya diagnosa. Dari hasil penelitian ini, didiagnosis aturan bakar berbasis proses chaining menggunakan GUI yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman Python dan Tkinter. Sistem ini diuji dengan memilih gejala kerusakan jaringan internet secara simulator dan diagnosis ditampilkan dalam format terstruktur dengan indikator confidence, solusi, dan pencegahan. Berdasarkan data yang sesuai di sini, yaitu saya mengambil connect beberapa aturan, yaitu koneksi internet sangat lambat, koneksi internet sering putus-putus, WiFi tidak muncul dalam daftar jaringan, WiFi muncul tapi tidak bisa connect, lalu upload speed normal tapi download sangat lambat. Dari beberapa gejala ini mencerminkan masalah konektivitas WiFi dan kecepatan internet. Lalu sistem mendiagnosa yang dikeluarkan sistem adalah output yang ditemukan. Di situ ada 3 kemungkinan kerusakan, yaitu nomor 1 adalah confidence level, di mana bandwidth throttling atau QoS issue itu tinggi. Lalu di sini juga dijelaskan solusinya adalah identifikasi aplikasi menggunakan bandwidth besar, yaitu dengan cara login ke router untuk cek perangkat terhubung, atur QoS limit bandwidth dan ganti password WiFi, dan upgrade paket internet jika diperlukan. Lalu di sini juga ditampilkan pencegahan, yaitu menggunakan password WiFi yang kuat dan ganti secara berkala. Dan hasil kerusakan yang kedua yaitu gangguan dari ISP. Di sini menunjukkan confidence levelnya 44%, rendah, dan kesesuaian kondisinya 1/2 atau kecocokannya 50%. Di sini ditampilkan solusi yaitu periksa website atau sosial media ISP dan tunggu maintenance. Dan yang ketiga ialah masalah konfigurasi. Dengan confidence level 45% yang terhitung rendah, lalu kesesuaian kondisinya 0,5% cocok, dan diberikan solusi restart modem atau router ke login admin router dan periksa pengaturan WiFi. Jadi di sistem ini kita bebas menggunakan aplikasi ini dalam kondisi on atau offline, seperti itu. Dan kesimpulan yang saya dapat di sini yaitu akurasi diagnosis cukup memuaskan, yaitu 86,67%, dan waktu konsultasi yang digunakan
memakan waktu kurang lebih 3-5 menit per kasus yang terhitung efisien, dan di diagnosis utama per gejala yaitu 83% yang memiliki status tinggi dan kepuasan usability-nya 4,2 atau 5.0, dan pengurangan ketergantungan teknisinya yaitu mencapai angka 70% yang terhitung signifikan. Di Forget Training ini juga efektif untuk melakukan diagnosa gangguan jaringan dan sistem mencapai akurasi sampai dengan 86,67% dengan confidence diagnosis utama. Dan sistem ini juga user friendly untuk penggunaan teknis SUS atau kepuasan usability sampai dengan 4.2 atau 5.0. Dan sistem ini mengurangi ketergantungan teknisi hingga sampai 70%. Ya mungkin itu saja paparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zaki Maulana pamit undur diri. Terima kasih.